Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Afnina Madani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengalaman keberagamaan dalam buku Subandi. Menurut Harlock, pengalaman keberagamaan adalah suatu perasaan, sensasi atau persepsi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh suatu kelompok atau masyarakat sebagai sebuah komunikasi dengan esensi ketuhanan atau juga dengan realitas mutlak. Nah, ukuran dalam pengalaman yang dialami seseorang adalah pengalaman atau tidak itu tergantung pemaknaan dari orang-orang di sekitarnya. Pengalaman ini bisa berupa persepsi atau sensasi, di mana sensasi ini adalah dirasakan oleh panca indera atau juga bisa berupa perasaan. Kemudian, menurut Block, ada dua unsur keberagamaan. Yang pertama adalah komunikasi dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan atau transdental. Jadi seseorang merasa berkomunikasi dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Kemudian yang kedua, adanya kelompok masyarakat yang memberikan legitimasi bahwa suatu pengalaman merupakan pengalaman keberagamaan. Kemudian, Clark menambahkan satu unsur keberagamaan, yaitu efek terhadap seseorang setelah mengalami pengalaman keberagamaannya. Efeknya ini bisa berubah perubahan nilai atau perubahan perilaku dari orang tersebut. Kemudian, dalam buku Subandi juga terdapat 4 tipe keberagamaan. Yang pertama, ada tipe confirming. Tipe confirming ini adalah tipe keberagamaan di mana seseorang merasa keyakinannya benar. Yang kedua adalah tipe responsif. Tipe ini di mana seseorang hanya merasa atau menyadari adanya kehadiran Tuhan, tetapi ia juga merasa bahwa Tuhan sedang memperhatikan dirinya. Nah, dalam Islam, hal ini disebut dengan ihsan, atau kita menyadari bahwa Allah melihat perilaku yang sedang kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada tipe estetik. Tipe estetik ini di mana seseorang merasakan pengalaman keintiman dalam berkomunikasi dengan Tuhan, termasuk pengalaman mistik. Yang keempat adalah tipe revelasional. Tipe revelasional ini di mana seseorang bukan hanya merasa sebagai orang terpilih dan dicintai oleh Tuhan, tetapi dia merasa menjadi utusan Tuhan. Tipe pengalaman keberagaman ini adalah pengalaman keberagamaan yang paling tinggi atau hanya dialami oleh Rasul dan Nabi. Kemudian, dalam buku Subandi juga terdapat pengalaman mistik. Nah, menurut Subandi, pengalaman mistik ini adalah pengalaman spiritual atau rohani di mana seseorang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan atau ia merasakan penyatuan dimensi dalam diri dan kehidupannya. Nah, sifat dari pengalaman mistik ini ada 7. Yang pertama adalah ineffable atau pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua adalah neotik atau pengalaman mistik yang tidak hanya memiliki aspek emosional, tetapi ketika seseorang telah mengalami pengalaman tersebut, ia juga memiliki perubahan aspek kognitif, seperti ia menjadi dapat inspirasi dari pengalamannya tersebut. Yang ketiga adalah tipe quality of unity atau seseorang yang mendapatkan pengalaman mistik, merasakan keutuhan dan kesatuan di dalam eksistensi dari segala sesuatu di kehidupannya. Sifat yang keempat adalah real atau seseorang merasakan pengalaman mistik yang dialaminya adalah bersifat nyata. Nah, kadang-kadang orang yang mengalami pengalaman mistik dengan sifat ini dianggap gejala gangguan jiwa oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal gejala gangguan jiwa dan juga pengalaman mistik ini terdapat perbedaan. Perbedaannya terdapat dari dampak dari dirinya terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang kelima adalah bersifat timelessness dan spacelessness, di mana seseorang yang mengalami pengalaman mistik ini merasakan keterlepasan dengan dimensi ruang dan waktu. Yang keenam bersifat paradoksal, yaitu orang yang mengalami pengalaman mistik ini sering membuat pernyataan yang kontradiktif. Kemudian yang terakhir adalah bersifat pasif atau seorang yang merasakan pengalaman ini merasakan bahwa apa yang diperolehnya itu bukanlah hasil dari usahanya, namun ia merasakan bahwa hal tersebut merupakan rahmat dan berkat dari Tuhannya. Kemudian, dalam Subandi juga terdapat pengalaman beragama dalam zikir. Subandi menemukan berbagai bentuk pengalaman beragama, termasuk peningkatan keadaan spiritual dan keakraban dengan Tuhan. Dalam buku Subandi juga terdapat pengalaman mendekati kematian.
Selain pengalaman mistik, pengalaman mendekati kematian ini merupakan pengalaman yang sangat intens dan mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap orang yang mengalaminya. Pengalaman menghadapi kematian ini contohnya yang pertama, mendengar suara aneh seperti mendenging. Pengalaman ini dialami oleh seseorang di mana ia merasakan ada suara yang mendenging dan dia merasa dirinya akan mati. Pengalaman yang kedua adalah perasaan damai dan hilangnya penderitaan. Seseorang yang mengalami pengalaman ini, ia merasakan sakit dan merasa akan meninggal. Ia merasa sakit yang luar biasa, namun setelah keluar dari tubuhnya, ia merasakan sakit itu hilang dan diganti dengan kedamaian. Kemudian yang ketiga adalah perasaan keluar dari tubuh. Pengalaman ini di mana seseorang merasa seperti jiwanya mengambang dan naik di atas tubuh mereka, sehingga mereka bisa melihat diri mereka sendiri yang sedang berbaring, dan mereka juga bisa melihat orang-orang atau tim medis sekitarnya. Terkadang mereka juga mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Kemudian ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak hidup lagi. Yang keempat, perasaan melewati sebuah terowongan. Pengalaman ini dialami oleh seseorang di mana ia merasa ditarik ke dalam kegelapan berupa terowongan dengan kecepatan yang sangat luar biasa sampai mencapai suatu alam lain. Dengan cahaya yang berkilau keemasan, mereka merasakan takut, namun mereka tidak merasa seperti mereka akan ke neraka. Kelima adalah pengalaman naik ke atas langit dengan cepat. Pengalaman ini dirasakan oleh seseorang di mana ia merasa naik ke atas langit dengan cepat dan bisa melihat seluruh alam semesta seperti astronot yang berada di luar alam semesta. Yang keenam adalah perasaan bertemu dengan orang berbentuk cahaya. Biasanya orang-orang berbentuk cahaya ini yang dirasakan oleh yang mengalaminya itu merupakan orang-orang yang sudah dikenal. Biasanya seperti orang-orang yang baru meninggal. Kemudian yang ketujuh adalah perasaan bertemu dengan sosok cahaya yang sangat kuat. Perasaan ini dialami oleh seseorang ketika ia melihat dan bertemu dengan wujud cahaya yang sangat kuat, penuh cinta, kasih sayang, dan wujud cahaya yang sangat kuat ini sering diidentifikasikan dengan Tuhan. Nah, yang kedelapan, melihat mereka ulang kehidupan. Pengalaman ini dialami seseorang ketika ia melihat wujud cahaya, kemudian menunjukkan di layar lebar di dalamnya terdapat kehidupan ia dari mulai ia kecil hingga ia meninggal. Ia merasa seperti mengulang kehidupannya. Ia juga bukan hanya bisa melihat apa saja yang ia lakukan dari kecil hingga dewasa, tetapi ia bisa mengingat pikiran apa yang sedang ia pikirkan ketika ia mengalami kejadian itu. Yang kesembilan adalah perasaan enggan untuk kembali ke dunia kehidupannya. Nah, wujud cahaya yang tadi itu kadang meminta orang tersebut untuk kembali ke kehidupannya karena belum waktunya ia untuk meninggal. Namun seringkali orang tersebut tidak mau kembali ke kehidupannya karena biasanya orang yang ingin kembali ke kehidupannya belum bisa meninggalkan orang-orang yang dicintai. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.